Shalom, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan yang menjadi bahan perenungan kita di ibadah keluarga untuk minggu ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Tema kita, tanggung jawab orang pilihan. Tanggung jawab orang pilihan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kepada saudara dan saya, apa yang paling sangat berharga dalam hidup saudara sekarang ini? Mungkin ada yang akan menjawab, yang paling berharga dalam hidup saya adalah keluarga, pasangan saya, suami saya, atau istri saya, atau anak-anak saya. Ada pula yang akan menjawab bahwa yang paling berharga dalam hidup saya adalah kesehatan. Sebab apalah artinya segala sesuatu, harta, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya, jikalau kita dalam kelemahan tubuh. Ada juga yang berkata bahwa yang paling berharga dalam hidup saya adalah pekerjaan. Sebab apa? Sebab kalau saya tidak bekerja, maka saya akan tidak mungkin bisa menikmati hidup. Apa yang bisa saya makan dengan anak istri saya, dengan seisi rumah tangga saya?
Lalu ada juga yang berkata yang paling berharga adalah rumah. Betapa susahnya jikalau hidup di dalam rumah orang lain. Tetapi kalau rumah sendiri, maka kita akan merasa tenang, aman, damai. Dan masih banyak mungkin jawaban-jawaban lainnya yang bisa kita berikan untuk menyatakan bahwa inilah yang paling berharga dalam hidupku. Dan saya mau mengatakan bahwa semua itu memang penting. Memang diperlukan. Memang dibutuhkan. Namun pernahkah kita bertanya, mengapa Allah memilih dan menyelamatkan saya? Apakah hanya supaya hidup saya ini diberkati, dilindungi, dan akhirnya masuk surga? Tentu tidak, saudara-saudara. Seringkali kita sangat senang disebut anak Tuhan. Kita bersukacita ketika mendengar bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Namun apakah kita juga menyadari bahwa setiap orang yang dipilih Allah menerima sebuah panggilan untuk hidup berbeda dari dunia ini? Menjadi orang pilihan bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi lebih daripada itu, menjadi orang pilihan ada sebuah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Allah tidak hanya memanggil kita keluar dari dosa, tetapi Ia juga memanggil kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang sedang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mereka hidup di tengah masyarakat yang penuh penyembahan berhala. Hidup mereka dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan hari-hari mereka selalu diperhadapkan dengan berbagai godaan dan cobaan yang selalu memikat dan menarik hati mereka untuk terjun ke dalamnya. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa orang yang sudah berada di dalam Kristus tidak boleh lagi hidup seperti manusia-manusia dunia ini, manusia-manusia lama. Mereka yang hidup di dalam Kristus harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Inilah yang menjadi dasar tema kita hari ini, tanggung jawab orang pilihan. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 yang menjadi perikop bacaan kita sepanjang minggu ini untuk ibadah keluarga, Paulus membuka pembahasannya dengan sebuah kabar sukacita yang sangat-sangat luar biasa. Ia berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Pernyataan ini, saudara-saudara, menjadi dasar kehidupan setiap orang percaya. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah bebas dari hukuman. Karena apa? Karena ada jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kuasa dosa telah dipatahkan. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari penghukuman. Keselamatan itu bukan diperoleh karena usaha manusia, itu yang harus kita ingat. Kita tidak mempunyai kemampuan sedikit pun untuk bebas dari hukuman karena dosa kita. Tetapi puji Tuhan, karena kasih karunia-Nya saja, maka Ia menyatakan bahwa kita dibenarkan karena Kristus. Itulah arti sebuah anugerah. Paulus kemudian menjelaskan bahwa pembebasan itu membawa orang percaya memasuki kehidupan yang baru.
Pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, ia menegaskan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan orang percaya dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat karena kelemahan manusia telah digenapi oleh Allah melalui pengorbanan anaknya sendiri. Karena itu, keselamatan bukanlah alasan untuk kita hidup semaunya, melainkan awal dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Allah, hidup berdasarkan apa yang Ia mau, bukan apa yang kita mau. Nah, selanjutnya Paulus membandingkan dua cara hidup, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kata daging syar di sini bukan berarti tubuh jasmani itu sendiri. Paulus tidak sedang mengajarkan bahwa tubuh manusia itu jahat. Yang dimaksud dengan daging adalah sifat manusia yang dikuasai oleh dosa, yaitu hidup yang hanya mengikuti hawa nafsu, keegoisan, kesombongan, iri hati, amarah, dan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Uraian praktis tentang keinginan daging secara gamblang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dicatat di sana sebagai berikut. Perbuatan daging telah nyata, yakni percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederahan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan Paulus menegaskan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Dan ia memperingatkan jemaat, bukan hanya ngomong semata, tetapi ia berangkat dari pengalaman hidupnya sendiri. Dan itu yang ia catat seperti yang telah kuperbuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hidup menurut roh berarti kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai pikiran kita, Roh Kudus menguasai hati kita, dan Roh Kudus menguasai tindakan-tindakan kita sehingga kehidupan kita sehari-hari semakin serupa dengan Kristus. Dan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 menguraikan dengan sangat jelas sekali seperti apa hidup yang dipimpin oleh roh itu. Dan ia mencatat di dalam ayat 22 sampai 24. Buah roh itu sendiri ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ditegaskan oleh Paulus tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sehingga pada ayat-ayat selanjutnya dari Galatia pasal 5, Paulus menyatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Karena itu Paulus berkata, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu penegasannya.
Dan maut yang dimaksudkan di sini bukan hanya kematian jasmani, tetapi lebih daripada itu, yakni keterpisahan kita dengan Allah. Sebaliknya, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus akan menikmati hidup yang baru, hidup yang diwarnai dengan ketenangan, damai sejahtera, dan memiliki hubungan yang benar dengan Allah dan juga berelasi dengan sesama. Pikiran yang dikuasai daging selalu menentang Allah dan tidak akan mungkin berkenan kepadanya. Namun orang yang hidup di dalam roh memiliki hati yang terus diarahkan untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, pada ayat yang ke-9 sampai 11 dari perikop bacaan kita, kitab Roma, Paulus memberikan penghiburan yang besar kepada jemaat. Ia menegaskan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang yang menjadi milik Kristus. Roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Kehadiran Roh Kudus bukan hanya menjadi tanda bahwa kita adalah milik Allah, tetapi juga menjadi sumber kekuatan yang akan memampukan kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup sebagai ciptaan baru dari hari ke hari. Dengan demikian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi orang pilihan Allah bukan sekedar memiliki status sebagai anak-anak Allah. Menjadi orang pilihan berarti bersedia hidup di bawah pimpinan Roh Kudus setiap hari. Keselamatan yang kita terima harus terlihat melalui perubahan hidup kita. Itulah tanggung jawab setiap orang yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Tunjukkan gaya hidupmu. Gaya hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, saya mau menegaskan bahwa ada 3 poin penting yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, silakan saudara-saudara periksa siapa yang mengendalikan hidup kita. Sekali lagi, silakan saudara-saudara periksa diri masing-masing. Siapa sesungguhnya yang mengendalikan hidup kita? Firman Tuhan mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah keputusan-keputusan yang kita ambil lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan daging, seperti ego, kemarahan, iri hati, keserakahan, dan kepentingan diri sendiri, atau dipimpin oleh Roh Kudus yang menghasilkan kasih, damai sejahtera, kesabaran, dan penguasaan diri? Menjadi orang pilihan Allah bukan berarti kita tidak pernah bergumul dengan dosa, tetapi kita terus belajar menyerahkan hidup kepada Allah untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan. Dan kita harus bijak untuk menentukannya. Mengikuti keinginan daging, kita akan binasa. Menaati kehendak Tuhan dengan terus menyerahkan diri dipimpin oleh kuasa Roh Kudus akan menentukan hidup dan masa depan kita sebagai anak-anak Allah. Poin yang kedua, sudahkah kita menjaga hidup kita sebagai orang pilihan Allah? Dan seperti apa menjaga hidup sebagai orang pilihan Allah? Saya mau mengatakan saudara-saudara, sebagai orang pilihan Allah, kita dipanggil untuk menjaga suasana hati kita. Agar hati kita selalu memancarkan kedamaian dan kesejukan. Mari kita biasakan diri kita untuk belajar pada apa yang Tuhan telah tinggalkan. Karakter-karakter Kristus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan untuk hal ini, pertanyaan penting sekarang, apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat mempertontonkan suasana hidup yang demikian?
Maka saya mau mengatakan, biasakan diri saudara membaca firman Tuhan. Biasakan diri saudara untuk berdoa. Biasakan diri saudara untuk beribadah. Biasakan diri Anda untuk mengampuni sesama, hidup jujur, serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Hidup menurut roh memang merupakan sebuah perjuangan setiap hari. Akan ada godaan, akan ada tantangan, bahkan kegagalan. Namun kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan memberi kekuatan kepada kita setiap kita yang hadir pada saat ini. Untuk terus bersungguh-sungguh, berjuang melawan kelemahan-kelemahan kita. Untuk menggagalkan niat-niat yang jahat dari keinginan daging kita. Dan seperti itu yang saya katakan tadi. Untuk menangkal semuanya itu, pembiasaan kita untuk membaca firman Tuhan adalah hal yang paling penting. Pembiasaan kita untuk berdoa, pembiasaan kita untuk beribadah, pembiasaan kita untuk mengampuni sesama, pembiasaan kita untuk hidup jujur. Hal-hal seperti itulah yang akan memampukan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Poin yang terakhir, sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Sebab orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya mendatangkan berkat dan sukacita bagi sesamanya. Sehingga poin penting di sini ialah menjadi orang pilihan, bukan hanya soal menerima keselamatan, tetapi bagaimana hidup kita bisa mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan yang dipimpin Roh Kudus harus terlibat dalam sikap kita di rumah, di tempat kerja, di gereja maupun di tengah masyarakat. Kita menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera. Rumah tangga yang hidup menurut roh akan dipenuhi dengan kasih. Rumah tangga yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, rumah tangga itu akan diwarnai dengan saling mengampuni, saling menghormati, dan saling meneguhkan dan menguatkan. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, saudara-saudara, kita tidak hanya menikmati damai sejahtera dari Tuhan, tetapi juga kita akan menjadi saluran berkat bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi seisi rumah kita, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Karena itu, marilah kita mengingat bahwa Allah tidak memilih kita hanya untuk menikmati kasih karunia-Nya, tetapi juga untuk memancarkan kasih itu melalui kehidupan nyata. Dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi juga orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya setiap rumah tangga kita menjadi bukti nyata bahwa orang pilihan Allah adalah orang yang hidup dalam ketaatan, memancarkan kasih, dan memuliakan nama Tuhan kapan dan dimanapun ia berada. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.